pagi bersama, dudukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Pagi yang cerah, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan pada Bapa di surga yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba kami juga untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami yang mendengarkannya. Sucikan hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa sang Bapa dan Bapa di surga. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat 24 sampai ayat 26. Lukas pasal 11 ayat 24 sampai ayat 26. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapat rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang yang lebih buruk daripada keadaannya semula. Betapa penting bejana hati kita dipenuhkan dengan firman. Betapa hati kita harus bersih. Izinkan Tuhan tinggal dalam hati kita. Kalau hati kita sudah dibersihkan dari kuasa kegelapan dan roh-roh najis, roh-roh yang tidak baik, izinkan Yesus ada dalam hati kita. Jadikan Yesus yang bertata dalam hidup kita. Kalau tidak, apa akibatnya? Kau hanya bersih saja dan tidak diisi dengan pribadi Yesus dan firman Tuhan. Apa jadinya? Dan firman apa kata pada ayat yang ke-25, maka pergilah ia dan mendapat rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Kalau hati kita tidak diisi dengan Yesus Kristus, ya otomatis yang datang nanti iblis. Bukan satu iblis, 7 iblis yang lebih jahat, yang menguasai, yang memerintah hati kita. Betapa penting hati kita dipenuhi dengan firman Allah. Betapa penting izinkan Yesus ada bertata dalam rumah hidup kita. Dia yang menguasai hati kita. Kalau kita serahkan hati kita, berarti dia mengendalikan hidup saudara dan hidup saya. Kalau Tuhan tidak tinggal dalam hati kita, yang mengendalikan kita, tidak ada yang mengendalikan, maka iblis datang. Katakan dia bawa teman yang lebih jahat. Maka kalau orang bertobat dosa, bertobat, dia tidak lakukan dengan baik, bahkan kepedesan lebih lagi lebih jahat daripada apa yang berbuat mulanya. Bertobat dengan sungguh-sungguh, izinkan Yesus bertata hidup kita. Amin. Kalau Yesus tata hidup kita, Yesus yang memerintah hidup kita, Dia mengendalikan hati kita, Dia menguasai hati kita, sehingga kita mau hidup dalam pikiran Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama pejamkan mata sejenak. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, mengeraikan firman hati kami, biar hati kami dikuasai oleh Engkau, hati dan bertata dalam hati kami. Engkau yang menguasai hati kami, sehingga Engkau yang berkuasa atas hidup kami semua. Bukan dikendalikan oleh iblis atau roh-roh yang tidak baik, tapi dikendalikan oleh kuasa Engkau. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri,
para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, para RT, pada medis, para relawan, para polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, peristiwa dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.